Ini sudah menghasilkan Innova, teman-teman. Ya, Om. Sudah menghasilkan Innova Reborn tahun 2019. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Petani Muda. Di kesempatan kali ini saya akan review kebun ini. Ini milik Mas Rudi ini. Kebetulan tanamannya sudah setahun lebih nih, teman-teman. Coba dilihat nih. Ini sudah setahun lebih. Ini ada yang ori nih. Dan kalau yang banyak ini salaan nih jenisnya. Ini salaan nih, teman-teman. Kondisinya bagus sekali. Ini sudah setahun lebih, tapi sayang ini sudah terkena antraknosa karena kan cuacanya sangat ekstrim dan dalam penyemprotannya kurang rutin, jadi ini terserang penyakit antraknosa. Gimana, Mas? Hah? Sawah? Nanti ambok kuno gue. Ini sawah. Mumet ini sawah bangga. Sing tidak, Om. Apa nih? Sawah itu sak terus. Sarun kuno persis. Sembilan dicek pH nih kae. Ayo. Ayo, ambil dicek pH nih dhewe kita. Iya kan? Iya. Wis rampung, Bang. Buru. Oh, ora bae sih. Ndek pirang tank soan? Patang tank. Oh, kan iso. Asing servis. Heeh. Lumayan kuwi. Lumayan, ini bisa ono setahun toh. Ya ini sudah setahun lebih nih, teman-teman. Ini salahnya, Om. Tapi jenis salaan ini rawit merah. Sindi. Jadi nanti orang aja. Kah isinya orang ngomong ini. Oh, aku tak. Kon dirempel bodho. Terus apa ya? Dari Oh, aku tak rono. Aku kayak gitu, Be. Hah? Iya, man. Iku kudu ngupload sing ono sak jam ngono. Hilang-hilang iki. Hilang-hilang apa nih? Oke, ayo yang di-upload toh. Penting isi kelingan kata sandi nih toh. Yo kono ndak? Ini kebetulan Mas Rudi sedang melakukan penyemprotan dan banyak juga ini yang sudah mati nih. Karena kan memang sudah tua ya untuk pohonnya. Terlalu tua, ini menggunakan obat apa saja ini kurang tahu saya. Coba saya lihat. Oh ya, ini ada manset. Ini spider ini apa? Oh, ini perekat. Ada perekat, terus ini. Oh, ini apa namanya? Penyubur. Ya tahu? Penyubur. Iya tuh. Ini fungisida, bahan aktif Bemetomorph 50%. Ada sabun nih untuk cuci tangan. Jadi edit kan aja. Iya tuh. Terus sisi kowe apa tuh? Bisa ngan tok, sendok tok. Iya ta, harus ya ta. Oh, anyu sak telung bot tutup ae. Harus murah oh. Nah, iki ono sing murah percaya ta. Cara wine ora kanggo loro ngono jan ora apa-apa jan iki. Oh, kita masuk angin pas nang anu seru padan kae. Heeh. Oh. Ono tukang juga kene. Mana-mana jane ya nek nganti kan wah. Ane awake ra mendukung ki men. Yo ono suluran itu.
untuk saumah yang sibuk apa bayar sopo sih bayar ki apa tuh sistem iku api sistem iki piro om sampeyan iki om 34.000 34.000 teman-teman bahan aktif Dimetomorph 50%. Super K ini pembesar umbi dan buah teman-teman. Ini sak botol piro nggih? 75. Ini satu botol 75.000. Ini cepet nganu efeknya. Efeknya cepet ini. Luwih bobot. Yang bobot yo bisa bobot-bobot. Oh. Ini untuk pembesar buah, pemberat buah ini teman-teman. Super K. Kandungan kalium 60%, fosfat 10%, sulfur 2,7%, Ca 12%, Siu 2,14%, amonia plus silika, kalsium boron. Oh seperti ini Pak, pupuk pelengkap cair ya. Kalsiumnya om ketahuan ya. Ini kalau super kalsium dari merek dagang Tawon. Ini pencampurannya teman-teman, kita lihat 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 4 sendok saja enggak kurang. Kebanyakan nanti bangkrut tapi enggak apa-apa ini karena sudah setahun lebih ini sudah menghasilkan Innova teman-teman ya om. Sudah menghasilkan Innova Ribbon tahun 2019 awal. Keren ini om. Kok Ribbon apa tuh kayak om ya Innova apa Euro ya. Innova Euro Solar teman-teman, petani sukses kita ini dari Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Wonoboyo teman-teman. Setahun lebih dia sing mati setanjang ki gimana nganu ya. Oh ini tadinya karikain teman-teman, ini bisa dilihat ini teman-teman buahnya setahun lebih ya. Ini setahun lebih ya, bagus sekali ya. Ya Mas Budi itu sedang melakukan penyemprotan teman-teman menggunakan tangki Tasco PF820 kapasitas 20 liter itu teman-teman. Ini apa ini? Oh kayaknya ganda seal daun ini yang sudah dicairkan teman-teman. Jadi dia memakai ini perekat itu mangkusep ya, manset yang berbahan aktif mangkusep, terus perka atau penyuburnya ada kalsium, dan ini funginya pakai dua itu, yang satu mangkusep, yang ini bahan aktif Dimetomorph 50%, yang ini sistemik, kalau yang ini kontak teman-teman, yang mangkusep itu kontak ya. Jadi kalau perbedaan sistemik dan kontak itu ya, kalau kontak itu harus disemprotkan secara langsung teman-teman. Jadi kalau buah atau pohon yang tidak terkena fungisida kontak ya dia akan tetap berjamur. Kalau sistemik ini sistem kerjanya gimana yang jelasinnya ya, kalau sudah maksudnya kalau pohon itu ya, kalau yang terkena daunnya ya nanti batangnya juga bisa merasuk ya, maksudnya sistemik itu enggak harus merata dalam penyemprotannya itu teman-teman. Yang penting salah satu dari anggota pohonnya itu terkena itu masih bisa diselamatkan ya kalau untuk fungisida sistemik. Tapi ya itu tetap harus di ini ya, harus diselingi dengan fungisida kontak kalau menurut saya ini. Dia tidak memakai amister ya.
Apa ini Amster teman-teman, coba lihat ya. Oh ini skor, wah ini was fungsinya dia pakai 3 teman-teman. Ini ya fungsi skor, ini juga sistemik ini teman-teman. Bagus ya obatnya Mas Rudi. Kalau ini nggak tahu ini. Oh ini apa Makin teman-teman, Alaska nggak salah, dari APM. Ini mahal ini yang perekatnya pakai DGW ini lebih mahal dari biasanya. Kalau saya sih pakai yang murah-murah perekatnya teman-teman, pakai yang 2 literan itu, yang harganya berapa ya tuh, 30.000 kalau nggak salah itu. Nggak apa-apa, yang penting pada intinya sih rutin teman-teman. Kalau ingin tidak terkena antraknosa itu yang penting rutin teman-teman. Coba ini lihat tanamannya Pak Rudi, usia 1 tahun lebih ini. Gila ini awet sekali teman-teman. Ini jenisnya salaan ini, tapi sayang udah nggak begitu terawat ya, jadi antraknosanya cepat sekali teman-teman. Ini antraknosanya cepat sekali kalau memang nggak, itu namanya apa, disemprot secara rutin itu ya, istilah Jawanya itu ngoyak, apa, pateknya itu ngoyaknya cepet nih. Dudut dudut. Coba kita lihat, wah itu sudah ada tanaman tomatnya teman-teman. Itu tomat apa ya, sirfu kayaknya ya. Iya sirfu itu kayaknya tanamannya sirfu. Coba kita lihat yang di bawah. Oh ini ori kayaknya teman-teman. Iya ini, oh yang ini ori. Oh ada 2 jenis teman-teman, yang ini ori. Buahnya ya juga lumayan, ini setahun lebih ya, masih bagus ya. Masih. Ini pangkal pohonnya juga besar ya teman-teman ya. Coba lihat, bisa dilihat ini besar sekali, besar sekali. Banyak sekali ini buahnya teman-teman, bisa dilihat. Jos gandos ini, itu di sana juga milik Mas Rudi itu, yang di sana. Nah ini teman-teman, itu ori juga teman-teman. Itu juga, kalau itu baru eh, beberapa kali panen, tapi wah, itu hijau sekali, bisa dilihat. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sambil menunggu Mas Rudi selesai menyemprot ya. Tunggu dia selesai menyemprot, saya akan tanya-tanya bagaimana sih menanam cabai itu supaya setiap musim itu bisa panen. Jadi kalau sistemnya Mas Rudi itu kan banyak itu tanahnya, jadi dalam penanaman dia tidak serentak nanam satu kali, itu tidak teman-teman, tidak satu kali penanaman itu tidak. Jadi dia sistemnya itu rambatan ya kalau nanam itu. Jadi yang satunya sudah panen, yang satunya baru tanam, yang satunya lagi olah tanah gitu. Jadi misal ada 3 lahan itu, jadi nanamnya itu 3 kali teman-teman.
nanamnya itu 3 kali, jadi bisa ini ya, apa namanya, bisa berkelanjutan panennya itu. Tapi di samping itu juga tenaganya itu ya tidak pernah ini ya, tidak pernah lega itu, terus ada saja itu apa namanya, pekerjaan kan kalau dicapai. Jadi untuk lokasi kebun ini di Temanggung teman-teman, tepatnya di Kecamatan Wonoboyo. Untuk desanya itu desa Patakan, Dusun Puspo. Ini untuk bubuknya juga istimewa ini. Ini ukuran berapa ini ya, 32 ya kayaknya, apa 32 kayaknya, kalau nggak 2,5. Ini cor, ini untuk cagaknya cor, dan untuk atasnya itu pakai ini ya, apa namanya, usuk ya, usuk atau lakar, ini usuk kayaknya, tapi usuk yang tebal. Dan untuk atapnya pakai asbes teman-teman, jadi lebih awet. Kok sudah berhenti tuh ya nyemprot, apakah sudah selesai teman-teman, coba kita cek. Wah, ini badannya cukup parah ya Mas Rudi ya, udah parah ini kayaknya sudah berhari-hari tidak disemprot ya, sayang sekali. Kayaknya beliau ini tanahnya banyak sih, jadi tenaganya tetap itu ya, tetap sibuk sekali ya, nggak nyampe kayaknya dalam penyemprotan, soalnya dia kan tenaganya sendiri kalau nyemprot. Kecuali kalau perawatan dia punya tenaga itu 4 kalau nggak salah, itu cewek-cewek semua. Untuk perawatan ini menyiang gulma maupun panen dan pengocoran dia memakai tenaga. Kalau untuk penyemprotan khusus sendiri beliau, hebat juga tenaganya teman-teman. Waduh, malah gandel ini. Kita lihat-lihat lagi teman-teman, kok diam itu kenapa, kayaknya mati mesinnya. Napa om? Napa sih? Apa sentek apa tenge? Banyune entek. Kok cepet temen? Ayo kok sauwen-uwen kae om? Banter. Setengah jam paling ora sak tengke. Jong nganti kemeng. Apa kesepuyure siji tok padahal? Kok iso ngono ya? Kok iso apa jenenge? Heeh. Cepet entek e. Mburate e. Apa sarangane ra pasang? Pasang. Oh, ora pasang malah anu elek. Iya. Ora ngabut ya. Aja kuwi entek pirang teng tes? Telu tadi.
Telu ki si samono ke ben sini. Oh. Aku awet temen. Telu bete. Telu. Awet temen sih kok. Ngirit kene. Ki nyadak 15 kan ya. Sak tange nyandak 15. Njat wis diritake apa nyen asli kok? Wis. Oh, wis diritake. Langsung. Yo ganti apa nih ngiritake teng? TV itu. Tok kowe. Ya. Oh, aduh. Stel itu. Wah, irit banget itu teman-teman. Tanggal loro. Isi mana-mana jenis om. Jadi beliau sakit ini teman-teman, jadi banyak yang terkena antraknosa. Cabenya ikutan sakit ini. Amat sangat disayangkan sekali. Iya nih sekarang ngono harapan no. Ini isi neles-neles kalian telemong wah nyen. Marah isulo ya. Wah. Tapi dijual. Dijual segera loh. 100 juta nego. Nilai lokasi dah. Nah, oke sampai ke nyemprotin ndak ora gempes. Oh jedak ya, ora gempes. Wah, ini rono ya cepat jedak kayak om kayak rono kok ya. Oh iya sih. Di ori panen bertumpuk. Sopo? Rasa bentuk. Sing dikae. Nek mamerake ki. Oh. Semangka sarangan parah tuh. Bebel ora kok ya. Nek wis mbambuti ngono ki repot. Ya apa skor ke? Skornya sepiro sak sendok? Iya, murahan. Ini dikasih skor 1 sendok. Perekatnya 1 sendok makan. Dan untuk manset 4 sendok makan teman-teman. Wis apik banget sapa ki ngono ki. Antong. Antong. Oh. Api ya. Oh iya. Nek ndelok saka dalan jan itu apik banget ke tau. Heeh. Dalan kita wis tau ih apik temenan sapa lho mbok iki. Oh, antau, antau cedak. Sing dikoyok peteng iki. Nek kandangnya sudah tinggal dikit ya. Mana-mana ya. Ora tau tumun panen ah. Ora kayak skor apa? Nganu apa? Fungine sing ki. Mana-mana nganu ah. Aku buat. Iya. Ora tau enggak mister. Kok ora sih? Mbet. Skor kayak turahan kok. Oh. Nek iki ke nggawa sing ana punya bure. Nek mister apa ono punya bure? Ya PT kae. Oh iya. Nek skor aman mana? Coba lebih murah tuh skor. Nek sak nganu piro? Apa jenenge iki? Enggak usah wadah. 170. Anu 245 ta? Mister 245. Nanti Tambah tok. kemurahan Mas. Nah, nganu piro tuh? Ceritanya 245. Aku kasih 10.000. Ini tuku terakhir nambah tok 245. One Henry. Nah. Skor kok. Anu. Kene niki pating pradul ora rajin. Heeh. Ini kayak ora kena. Nek kudune kena. Kudune kena asline iki. Pe palsune ya. Palsu. Ya gawe nyemprot ora nganu. Ora mangsa. Ora mangsa. Oh, berarti palsu. Hati-hati teman-teman. Ini iki ora kena iki. Yo karo nganu apa? Kene pating serbol. Wah, nek nganti kena sing palsu niku ah. Heeh. Yang tuku pisan ge. Pisan loro to kiriman murah. Iya, piro to nang online?
piro regane? 115. Sak botol sak mono ki 250 mili. Oh, Aku murah temen tuh, kacau akeh temen. aku sebenarnya. Ora kacau tuh kunjurane. Bol wadah alah, delok asli. Wah, hati-hati kalau beli online, kalau palsu wah sangat merugikan. Oh, iri temen ya, Om. Telung teng kok urung kelong ngonoan bersine, Om. Yo tukae apa to, Om, nyong gawe ae, Mbak. Pir apa sih jenenge? Kelalen ya tuh. Ini sudah dimodifikasi nih biar irit, teman-teman. Jadi ini satu tangki ini cukup untuk 15 semprotan. Sangat irit sekali ya. Dijual nggak ini? Susu dari Wahyu koyo aku 11 14. Wahyu nggarap nanti Mas Ari. Tangi ketiga. Instruktur ini apa Wahyu mah? Ya kulo ijen ke lanange. Wanen. Lanang nu mayar royong aku. Oh sih. Sono royongan ono Bayanto wis penake, Om. Sono royongan Bayanto no penak. Ora nyeneng bra, Bapak. Ora. Kok nyenom ora sih? Ora tau royong saiki. Ora tau. Ora. Mampir ae. Mampir njurana karo Jus Mapan. Sing openi Tegal Kiri. Terakhir ke Maculang Sisir, bahan Lombok ke. Itu sulan gae. Oh, urung rampung man. Wetan wah ora iki. Urung nyandak tuh. Bapak tuh ya paling. Wis rampung, Mas? Anyu urung rampung kok ini. Besok bapak sering Mas. Hmm. Sak putar rumah tok kan. Oh. Kono karek anu ke, sak teng ke. Orang teng meneh ki. Yo piro 5? Oh, Rampung akeh. Nek tak ngalih ori tak delok ori iki. Ori. Sepele sih nyelai. Gelanter banget ya. Gelanter banget. kurang aja Nyatanya tasku TF820 tuh teman-teman. Kok bisa irit sekali ya? Itu cuma habis ini teman-teman. Diganti pernya itu per apa? Per kampas kayak nggak salah itu. Diganti menggunakan per apa itu. Jadi lebih irit ya. Jadi teman-teman kalau beli online obat-obatan itu ya juga harus hati-hati. Itu skor itu di sini 175 itu di toko-toko sini itu. Untuk 250 mili ya botolannya itu. Tapi ya khasiatnya bagus. Dan beliau beli di online itu harga 115. Beli 2 itu enggak mempan buat itu ya. Penyerangan pada apa dipalsu atau apa enggak tahu kami. Kalau dulu Temanggung itu terkenal dengan negeri tembakau teman-teman, tapi sekarang sudah banyak yang beralih ke cabai ya, karena lebih apa ya, kalau cabai itu lebih menggiurkan sih kalau pas harganya bagus. Soalnya kalau cabai itu proses jadinya uang itu lebih gampang teman-teman. Jadi kalau kita menjual 1 kilo gitu aja pasti dibayar, pasti dibeli gitu. Kalau tembakau kan harus prosesnya itu lebih rumit ya. Di rumah tadi setelah metik kan di kebun, nanti disortasi kan untuk daunnya, nanti dimasakkan itu diimbu ya. Imbu itu bahasa Indonesia nya apa ya? Ya timbu lah, dalam bahasa Indonesia nya itu apa nggak tahu. Terus setelah itu malamnya harus merajang ya, merajang, menganjang, terus nanti siangnya masih ini ya dijemur. Setelah jemur masih ada proses lagi dalam namanya itu pengepakan.
lebih ribet kalau tembagung. Jadi kalau tembagung ini sekarang sudah banyak sekali yang beralih ke tanaman hortikultura ya, terutama tanaman cabai teman-teman. Belum selesai itu Mas Rudi ya. Kita nanti akan lihat-lihat juga tanaman ori milik Mas Rudi teman-teman. Kalau ini ori kayaknya teman-teman. Iya ori, ini ori 212 kalau nggak salah, buahnya agak besar. Jadi kalau cabai ori itu juga macam-macam banyak, itu jenisnya juga banyak teman. Kalau ini ori yang agak besaran ya, ada kalau yang jenis apa itu kecil-kecil sekali teman-teman. Jadi dalam pemetikannya itu membutuhkan tenaga yang sangat ekstra ya, karena lebih telaten kalau yang kecil. Nah ini juga sudah ada yang mati juga ya, karena sudah lama juga ini, sudah setahun lebih kok ya. Kok bisa awet sekali ya kalau Mas Rudi nanam ini. Kalau nggak salah ini dasarnya pakai dolomit, pakai pupuk kandang, tapi ya itu harus fermentasi dulu teman-teman kalau untuk dasaran cabai ya, karena rawan virus fusarium ya, fusarium atau layu bakteri itu lebih rawan kalau cabai. Jadi harus difermentasi dulu teman-teman, supaya tidak ini ya terkena layu. Itu harus difermentasi untuk pupuknya. Kalau kami itu fermentasi pupuk untuk dasaran cabai itu menggunakan trichoderma dan E4 teman-teman. Jadi pupuk nanti dijereng itu ya, di apa namanya, kalau bahasa Indonesia pokoknya dijereng dalam bahasa Jawa itu ya, diletakkan sini, terus nanti siapkan itu ya, apa namanya, trichoderma dan E4 campur air, dikasih gula juga teman-teman untuk makanan dari mikrobanya, terus dicampur dengan pupuknya tadi, terus diaduk-aduk. Setelah itu ditutup rapat menggunakan terpal atau plastik itu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu dibuka lagi, dicampur lagi sama trichoderma dan E4 dan gula itu, campur lagi, tutup lagi 2 minggu, pasti jadi insya Allah teman-teman. Jadi itu bisa dibuktikan ini sehat-sehat teman-teman, untuk akarnya itu sehat ya, tidak terkena busuk batang sama sekali. Tapi ya di samping itu harus penyemprotan harus rutin teman-teman. Kalau nggak rutin ya sama aja bohong, karena kita kan nanam di lahan terbuka ya, jadi harus benar-benar ekstra dalam perawatan. Kecuali kalau kita nanam di greenhouse, itu beda lagi teman-teman. Kalau di greenhouse kan soal hujan itu sudah ada penangkalnya ya, penangkal plastik UV, jadi lebih aman teman-teman. Ini rencana kami juga ingin sekali membuat greenhouse teman-teman, tapi memang dananya itu ya lumayan ekstra ya, untuk dana penanaman pembuatan greenhouse. Tapi jaminan lebih aman kalau menanam di dalam greenhouse teman-teman, jadi lebih sehat ya untuk tanamannya, dan perawatannya juga lebih mudah, tenaganya juga lebih ringan teman-teman kalau di dalam greenhouse. Tapi kalau untuk budget pas-pasan yang mending di lahan terbuka, jadi tinggal ini olah lahan itu langsung di ini ditanam. Wah ini kalau di lokasi kami itu harus ini ya Mas, harus padat sekali ini untuk menanam cabai. Hanya kalau padat memang lebih bagus teman-teman, lebih kenceng ya untuk pohonnya itu lebih kuat dalam menerima cuaca ekstrim.
tanaman cabai sudah 1 tahun lebih. Buset, 1 tahun lebih. Ini ada yang besar sekali ternyata teman-teman untuk apa namanya ini, pohonnya itu 1 jempol ya, besar. Padahal ini ori kan cenderung kecil ya teman-teman. Beda kalau salahan, kalau salahan memang bagus ya teman-teman, bisa besar itu untuk pohonnya. Tapi kalau ori itu kenapa lebih bandel saya nggak tahu ya. Buahnya pun lebih bandel teman-teman, dari serangan antraknosa itu lebih bandel. Kalau dulu itu banyak yang nanam varietas mahkota itu, di awal-awal bagus, tapi lama kelamaan itu lebih mudah terkena busuk batang dan layu fusarium teman-teman. Layu bakteri, layu fusarium lebih cepat, nggak tahu kenapa. Apa memang varietasnya seperti itu, kelemahannya mungkin ya, kelemahan. Kalau buahnya memang lebih ini ya, lebih banyak, tapi kalau gampang mati ya sama aja bohong. Kalau kami itu yang penting sehat teman-teman. Kalau untuk tanaman cabenya itu yang penting sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Rudi ini untuk tanaman cabenya. Usia 1 tahun lebih teman-teman. Sudah selesai kok, cepat sekali ya habisnya. Entek om, kok cepet temen tau? Ayo kok iso sweet temen ya om? Kok iso sweet temen kok nyong entek Ki tomat apa ki servo apa nganu? Kirani. Ora servo toh dengaren. Api kirani man. Nek regane piro sakepek? 105. Oh. Kan 250 servo ya? Boleh. Ngeri ya. Satu bungkus 250 untuk tomat servo teman. Kalau ini kirani teman-teman, satu bungkusnya cuma 160, tapi kualitas buah tidak kalah ya kalau dengan servo. Ini dasarannya nggak apa sih om? Hah? Mekanik dok? Oh mekanik karena fermentasi api ya. Orang gongan oke, sekotawon ke? Orang aku? Oh. Ngisuk tuh kasih nom? Selosor bunyi nom. Kumis bisa tuh. Semua yang goni tuh. Itu bongkar-bongkar om. Minggu mangkat murah om, mangkat ah. Oh iya. Minggu nang anu. Hah? Piye om? Ya ngitok ora kertas juga. Karena yang mesti ono tenaga ning ngono to. Saya wong dolen ya oke mesti ini tuh. Iya. Oh, sama ya oleh uleman. Oh ya bate lagi kon nyino kok mah oleh uleman ki pri to ki. Iya ta bocah ki. Wis tekan mah bentuk e. Heeh. Balik kan ya. Ndelok nang story ini WA ki wis nganu ki wis nang omah ki. Ora beni. Pengajuan. Wis.
Ajare ini kak melu rono Jepang toh. Ani ngambar ha. Ini mesti melu rono nih orang jenis kabarane ngono. Pas melu ya isin toh. Dina kono apa? Turu toh. Ngopo? Paspor e. Amber ngun paspor iki piye apa? Apa cek ya? Seneng Karmen. Ah, ngono kok piye sih bahasane mbara apa wis sinau? Urung toh. Prosesnya wah ya ora repot kok ndak ujug-ujug langsung nyambut gawe iso nah. Ah kok kayak wis ono titel iki kuliah kapan tuh jake? Titel apa kae? Bero esa apa kae? Esa INT apa ngono kae? Sarjana hubungan internasional kan yang ndelok nang Google ki. Iya ki bocah kapan tuh kuliah ujug-ujug kok duwe titel iki. Nek bener-bener kuliah ndak pernah gawe story WA Plus ya saiki-saiki ngono nyontah bro dak. Kecis kayak kakek nganu sandiwara. Podo ae cocok banget om. Bukan sandiwara dah oh. Gue sumpahan sandiwara ini. Itu terakhir ke om. Iya. Kang. Apa dah? Hen. Meh. Rapriye. Ini kan siapa tadi? Iya, meh. Ya sini. Oh, dosen kae. Baru kamu. Oh. Biar digenteni paman sareng sedono e. Yo. Apa ke mah? Dan rai lalahan mah. Nah, Lah jadi bel kabeh. endi? Kuno ra ini. Oh. Tapi itu malah pindah nang kono ki. Posisi angel. Aneh wong ya. Duwe api-api didol. Nanti. Lanter banget ya, anu ya. Mana? Heeh, selami enak banget. Kerana sarap oke. Ya orang anu wae susu. Ayo jenah. Bener. Tandel orine ki ya, Om. Tunda. Nek sing kono wae. Sandene parirono to. Kono jan adoh banget kok ya. Nek iki wis ono setahun ki. Sing kono. Neng meh. Oh. Coba kita lihat teman-teman sapi orinya milik Mas Rudi itu di bawah. Isen kok ya. Orang gue capek isen. Teman-teman kita akan lihat cabai ori milik Mas Rudi teman-teman di bawah sana itu untuk tanamannya banyak sekali ini sekarang yang ini di bawah lagi olah tanah ini teman-teman. Yuk kelalen. Oh ini yang di bawah juga lagi olah tanah teman-teman. Ini kayaknya juga mau ditanami cabai teman-teman. Coba kita lihat yang di sana itu untuk tanaman orinya milik Mas Rudi. Sana juga katanya sudah setahun lebih. Ini lagi penyemprotan. Menggunakan Tasco TF820. Ini sangat irit sekali teman-teman. Itu satu tangki bisa sampai 15 kali penyemprotan ya. Sangat
ini ya, sangat irit sekali nih. Oh, bagus sekali teman-teman. Wah, nanti basah ini saya kalau tidak minggir dulu. Oke, dadah Mas Rudi, saya mau lihat bawah ya. Pak D, napa ke? Oh, nggih. Anu, napa Cipang? Oh, nggih. Wah, asap ini teman-teman untuk air padinya. Wah, ini bahan untuk cabai teman-teman. Olah lahan. Oh, ini min. Kalau cabai orinya Mas Rudi ini teman-teman. Bisa kelihatan nggak teman-teman itu teman-teman? Turunnya lewat mana ini? Oh, turunnya lewat sini teman-teman. Coba kita lihat ini cabai orinya Mas Rudi ini sudah setahun lebih juga. Oh, yang kalau yang sini tergolong pendek teman-teman. Seperti ini. Oh iya, tergolong pendek nih. Tapi tetap bagus nih teman-teman. Untuk tanaman orinya. Bagus sekali nih. Oh, ini juga ori teman-teman. Full ori. Ori semua ini teman-teman. Bagus sekali ya. Itu full ori teman-teman. Sudah 1 tahun lebih. Wah, memang bagus ini buahnya teman-teman. Bisa dilihat ini tanamannya Mas Rudi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ini teman-teman video dari saya ini. Nanti dilanjut kami akan melakukan pengocoran ya teman-teman. Lanjut untuk pengocoran cabai ini teman-teman. Saya menanam cabai karika ini di sana, jadi nanti kita akan lanjut melakukan pengocoran cabai karika. Oke teman-teman, saya tutup dulu, nanti disambung sana teman-teman. Oke ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video tentang pengocoran cabai milik saya. Ini kebetulan cabai saya ini jenisnya jenis karika teman-teman. Bisa dilihat ini teman-teman, ini cabai jenis karika. Ini sudah 25 kali petik teman-teman. 25 kali petik ini, tapi sayang banyak yang bule ini teman-teman. Dikarenakan dulu pas penanamannya itu musim kemarau ya, jadi banyak yang bule ini. Tapi untuk buahnya ya lumayan teman-teman. Ini sudah 25 kali petik, tapi ini ada juga yang terserang antraknosa ya, atau patek. Buahnya seperti ini. Ini kesalahan kami ini dulu ambil bijinya itu agak salah ini teman-teman. Jadi kami mengambil bijinya itu tidak memilih pohon yang bagus ya, yang hijau-hijau. Jadi kami acak saja waktu pemetikan. Jadi kita ambil yang sudah masak-masak itu, dan tidak tahu kalau itu ada yang bule atau yang enggak gitu.
Jadi seharusnya itu harus memilih, benar-benar memilih pohon yang bagus, yang sehat, yang hijau itu, agar tidak keturunannya itu terjamin bagus ya. Jadi ini kesalahan kami juga dalam pengambilan biji itu tidak melihat buah yang pohon yang benar-benar hijau, yang benar-benar bagus. Ini sayang sekali, ini disayangkan, sangat disayangkan. Banyak yang boleh tapi ya masih berbuah, untung ini masih berbuah. Dan ini sudah mencapai 25 kali petik teman-teman. Oke, saya akan melakukan pengocoran. Di sana itu stekernya, jalannya menurun nih teman-teman. Ini tanpa olah tanah lagi, ini yang mati-mati langsung saya kasih tanam lagi nih teman-teman. Ini yang mati juga saya tanami tomat, dan ini harganya lagi bagus ini teman-teman. Tomat ini sampai harga 11.000 ya tadi malam, sekilonya 11.000. Ini lumayan kalau tomat, kalau pas harganya naik lumayan juga. Oke, untuk pengocoran kami menggunakan alat ini teman-teman. Alat apa ini namanya, alat kocor ya. Oke, kita ambil dari sini. Ya, kami menggunakan alat kocor jerigen ya. Jerigennya kita pasang dulu. Untuk tangannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Kita pasang sini, terus kita siapkan embernya. Akhirnya kita siapkan, kita isi air dulu ini embernya teman-teman. Sampai penuh isi dalam embernya. Ini untungnya airnya dekat teman-teman, tapi jadi tidak terlalu capek dalam pengangsuan airnya. Untuk pengocoran kali ini saya menggunakan pupuk set A ini teman-teman, set A. Terus ada apa ini namanya, Golden Mac teman-teman, Golden Mac dan set A. Untuk set A-nya saya kasih 1 gelas teman-teman, 1 gelas seperti ini. Untuk Golden Mac-nya juga 1 gelas. Dan untuk ini saya menggunakan Anfus ya, bahan aktif Trichoderma, untuk penambahan mikroba dalam tanah supaya
kondisi akarnya sehat-sehat dan tanahnya juga sehat. Kami kasih 1 sendok makan. Terus E4 juga kami kasih ini teman-teman, jangan lupa dikocok dulu sebelum menggunakan. Ini kami kasih 1 tutup botol saja. Ini juga untuk menambahkan bahan aktif mikroba di dalam tanah supaya tanamannya ini tetap sehat walaupun diguyur hujan. Ini ada kandungan bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Bisa ya untuk penambahan bakteri dalam tanah supaya tanah kita ini terkandung bakteri dan mikroba yang baik untuk tanaman. Oke, jangan lupa ini dibuka dulu torongnya, jangan lupa ini dipasang. Kita tambahkan air dulu di atasnya teman-teman. Kita kasih air dulu. Kira-kira ya dikasih air dulu kira-kira 5 liter ya, sampai sini mungkin sekitar 5 liter. Oke, kita aduk dulu teman-teman untuk campuran pupuknya tadi. Ini campuran antara Golden Max dengan pupuk ZA, dan untuk mikroba saya menggunakan Anfus ya dengan bahan aktif Trichoderma, dan untuk bakteri saya menggunakan E4 bahan aktif apa itu lupa saya, Lactobacillus dan Saccharomyces. Mengisahnya kayak anak TK ini teman-teman. Nah, aduk dulu supaya ini tercampur dengan air dan supaya tidak mengendap ya, endapan pupuknya. Kita masukkan ke dalam jerigennya. Dan ini alhamdulillah sudah 25 kali petik teman-teman. Tapi juga ada sebagian yang mati, tapi langsung saya tanami lagi daripada repot-repot ulah tanah untuk capek. Sebenarnya untuk sehat enggaknya tanaman itu tergantung kondisi tanah menurut kami ini teman-teman. Kalau tanahnya sehat, insya Allah tanamannya juga sehat. Tambahkan air lagi teman-teman. Ini kurang ini. Itu kapasitas sekitar 20 liter untuk jerigennya teman-teman. Ini pakai air selokan teman-teman. Kalau lebih bagusnya itu sebenarnya pakai air ini ya, mata air atau sumur, itu lebih bagus. Kalau air selokan ya kurang bagusnya, itu kan kadang ada pencemaran gitu ya, yang menyebabkan kurang bagus ya. Kita aduk dulu ini supaya tadi endapannya juga encer lagi. Aduk-aduk terus. Kita masukkan ke jerigen lagi kawan-kawan.
berat juga ini teman-teman, kurang, kita isi terus sampai penuh. kurang sedikit kayaknya teman-teman. Oh sudah, belum. Oke sudah ini teman-teman, kita tutup rapat-rapat. Oke, sebelum pengocoran saya mempersiapkan adukan lagi untuk nanti kalau ini sudah habis, jadi tinggal masukkan saja. Kenapa saya mempersiapkan adukan lagi untuk pupuknya ini, supaya endapannya itu tidak terlalu banyak, jadi sudah encer itu ya, sudah mencair untuk pupuknya. Oke, kita campur pupuk lagi, kita campurkan Golden Max. Oh ini kurang teman-teman, kita ambil lagi pupuk Golden Max nya, kita sobek dulu. Oke, kita kasih 1 gelas teman-teman, dan untuk pupuk setupnya juga kita kasih 1 gelas. Oke, kita campurkan, kita tambahkan infusnya, trichodermanya kita masukkan. Sendoknya di mana ya, kok lupa. Oh ini ternyata ngumpet teman-teman. Oke, kita kasih 1 sendok, dan untuk keempatnya kita kasih 1 tutup botol. Jadi sebisa mungkin itu dikasih bakteri terus teman-teman, untuk kondisi tanahnya ya, dan mikroba yang baik untuk tanah kita harus masukkan. Nah ini teman-teman, saya menggunakan campuran, ini pupuk ZA, ini pupuk Golden Max ya, dan pupuk NPK Golden Max ini dengan kandungan 16 plus TE. TE ini apa ya, nggak paham. TE itu apa sih, nggak begitu paham ini saya teman-teman. Nah ini kami kasih 4 untuk bakteri penambahan bakterinya, dan kami kasih trichoderma untuk mikrobanya. Oke teman-teman, kita siapkan untuk pengocoran. Ini agak berat juga ini teman-teman, 20 liter ini lumayan berat. Oke teman-teman, kita siap gas untuk pengocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh berat teman-teman, kita naik ke atas ya, mulai dari atas untuk pengocorannya ini teman-teman. Ini sayang sekali ini teman-teman, banyak yang bule. Dulu kesalahannya ini yang waktu bikin bibit ya, untuk karikanya. Kalau karika itu lebih panjang teman-teman buahnya daripada itu ya, ori. Tapi kalau untuk ketahanan hama dan penyakit itu kayak lebih tahan ori teman-teman. Karika itu ya itu, kalau sekarang ya menurut saya udah terkena padak juga. Oke, kita kocor dari sini, soalnya yang atas kemarin sudah. Tuh,
sulit, kocor lagi, kocor yang banyak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ini teman-teman video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Petani Muda, dan nantikan video-video berikutnya tentang pertanian maupun peternakan teman-teman. Oke teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.